Oke, kita lanjutkan pembahasan mengenal Microsoft Excel-nya. Kita lanjutkan sekarang bagaimana kalau Anda bermaksud menggunakan fungsi pada Microsoft Excel. Nah, fungsi atau formula yang paling sering digunakan pada Microsoft Excel ada 5 sebenarnya yang akan kita bahas hari ini, yaitu fungsi untuk menjumlahkan menggunakan fungsi sum, kemudian fungsi untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu data angka menggunakan fungsi average, kemudian fungsi untuk menghitung atau mencari nilai tertinggi dari kumpulan data angka, kemudian fungsi mencari nilai terendah dari kumpulan data angka, ya, fungsi min, dan yang terakhir bagaimana Anda mau menghitung ada berapa data dalam suatu kumpulan, ya, atau dalam suatu rank dengan menggunakan fungsi count. Nah, 5 fungsi ini yang saya akan coba perkenalkan sebagai pengenalan menggunakan fungsi pada Microsoft Excel. Oke, kita mulai dengan memberi contoh atau dengan menggunakan contoh data sebagai berikut. Saya dimisalkan mempunyai kumpulan data angka yang saya simpan di B2 sampai dengan F9. Jadi kumpulan data seluas rank ini dari B2 sampai dengan F9. Nah, sebagai dasar untuk pengenalan penggunaan fungsi, saya bermaksud menghitung berapa sih jumlah data atau nilai data keseluruhan yang ada di B2 sampai dengan F9 tadi. Banyak cara yang dapat Anda gunakan untuk menggunakan fungsi penjumlahan data, ya. Nah, untuk menggunakan fungsi penjumlahan data yaitu dengan menggunakan fungsi sum atau summary. Caranya banyak. Yang pertama adalah Anda dapat menggunakan fungsi dengan menggunakan, ya, di sini Anda coba pindahkan ke tab formula terkait dengan penggunaan formula dan fungsi. Kemudian di sini kalau Anda perhatikan ada auto sum. Ya, jadi di grup di tab formula group function library, ya, di sana ada comment button auto sum. Kalau Anda klik tombol pilihan auto sum, di bawahnya akan ditampilkan beberapa fungsi yang paling sering digunakan, yaitu fungsi sum untuk menjumlahkan, fungsi max untuk menghitung nilai tertinggi dari suatu kumpulan data, fungsi min untuk mencari nilai terendah dari suatu kumpulan data. Itu cara yang pertama, menggunakan tab formula di group function library Anda pilih auto sum. Alternatif yang lain adalah di tab home di sebelah kanan di group editing ada juga fungsi comment button atau perintah auto sum. Pilihannya sama. Kalau Anda perhatikan di tab home, ya, di sebelah kanan ada pilihan auto sum. Kalau klik tombol panah ke bawah ada pilihan sum untuk menjumlahkan data, average untuk menghitung rata-rata, count number untuk mencacah banyaknya data, max mencari nilai tertinggi, dan min untuk mencari nilai terendah. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah Anda juga dapat menggunakan fungsi fx di sini, insert function. Ya, insert fungsi, insert function. Yang sebenarnya insert function ini kalau diklik keluar kotak dialog insert function. Kemudian karena kita akan menggunakan fungsi-fungsi yang paling sering digunakan, di sini sudah terpilih most recently used. Ya, nah kalau Anda perhatikan pada kategori most recently used atau fungsi yang paling sering digunakan di sana ada sum, ada average, ada max, ya kan? Itu adalah fungsi yang sering digunakan. Itu cara yang ketiga. Atau boleh juga di tab formula di sini di group function library ada juga di sini insert function. Kotak dialog yang ditampilkan sama. Dan yang terakhir, Anda juga dapat menuliskan fungsi dengan cara langsung diketikkan. Ya, nah sebagai contoh di sini saya mau menuliskan fungsi menggunakan boleh formula. Kita coba auto sum, kemudian Anda pilih sum. Nah, cuma kalau Anda menggunakan auto sum kemudian dipilih sum, defaultnya ranknya itu adalah dengan mengacu ke data angka yang ada di atas daripada penempatan hasil perhitungan penjumlahannya. Jadi ketika Anda pilih auto sum, di sini akan tertulis sama dengan sum, ranknya itu disorotkan dari F2 sampai dengan F10, data angka yang ada di atasnya. Gitu kan? Padahal yang mau saya jumlahkan adalah range seluas ini kan. Berarti Anda sorot seluas ini. Sehingga tertulis di sana sama dengan sum dalam kurung rank dari B2 sampai dengan F9. Waktu diklik enter, maka hasilnya diperoleh. Total jumlah data yang ada di rank B2 sampai dengan F9 adalah
1.329 ya. Nah, kemudian saya coba batalkan, saya del dengan cara yang sama tadi di tab home, Anda juga dapat menggunakan ini kan, auto sum, pilih sum. Kemudian sorotkan ranknya. Menyorot rank boleh dari ujung rank bawah ke ujung rank atas atau sebaliknya. Ya, waktu diklik enter hasilnya keluar juga. Atau boleh juga ya, saya delete. Alternatif yang ketiga menggunakan insert fungsi, insert function atau formula insert function, keluar kotak dialog insert function seperti ini. Nah, pada kotak dialog insert function ini Anda pilih sum. Kemudian kalau sudah dipilih sum pada kategori fungsi yang sering digunakan, oke. Kemudian keluar kotak dialog rank mana yang mau Anda jumlahkan. Sebenarnya tidak harus rank, Anda boleh mengetikkan angka-angka yang mau dijumlahkan atau mengetikkan sel-sel yang mau dijumlahkan. Nah, karena kebetulan rank, nah untuk menyorot ranknya di number pertama di sini, defaultnya kan ranknya F2 sampai F10. Nah, Anda tinggal minimize fungsi argumennya, kotak dialog fungsi argumennya dengan cara memakai tombol ini, di minimize, sehingga Anda leluasa menyorot area yang Anda inginkan dari sini sampai sini. Tertulis ranknya di sini, ya, saya ulangi. Ini saya hapus ranknya. Oke, saya sorot ranknya dari sini sampai sini. Oke, tertulis ranknya B2 sampai dengan F9. Saya buka kembali kotak dialog function argumennya, tertulis B2 sampai dengan F9. Anda klik OK, hasilnya sama. Dan yang paling akhir adalah dengan cara diketikkan langsung. Sama dengan sum, kurung buka, kemudian Anda sorotkan rank seluas ini. Ya, setelah tersorot, ya, Anda beri kurung tutup atau langsung di enter pun akan diberi kurung tutup dengan sendirinya. Enter, hasilnya akan ditampilkan. Kalau Anda salah di dalam penentuan rank, tinggal Anda edit, gunakan tombol F2, dia tampilkan, dan area rank yang berwarna biru dari B2 sampai dengan F9 akan tersorot. Nah, Anda tinggal ganti ranknya sesuai dengan keinginan. Begitu juga untuk menghitung bagaimana kalau Anda bermaksud menghitung rata-rata data. Anda boleh dengan cara memilih dari sini, ya, auto sum, average, kemudian ranknya saya sorot dari sini, enter, itu rata-rata datanya. Kalau ingin mencari nilai tertinggi, saya mau coba tulis max. Ini seperti ini, kurung buka, huruf besar huruf kecil tidak menjadi masalah. Anda sorotkan, kemudian enter. Ini loh nilai tertingginya 76. Mencari nilai terendah, ya Anda gunakan sama dengan min, minimum, kurung buka, Anda sorotkan area seluas ini. Kemudian enter, maka nilai terendahnya ternyata 3 ini. Dan untuk menghitung berapa banyak data yang ada di B2 sampai dengan F9, Anda gunakan fungsi count. Count, kurung buka, ya, kemudian Anda sorotkan ranknya seluas ini. Kemudian enter, oh ternyata jumlah datanya ada 40, ya. Ada 40 karena kebetulan ini 5 kolom, kemudian ya 40 ya, jumlahnya ada 40. Nah, itu cara menggunakan fungsi ya yang paling sering digunakan, yaitu fungsi sum untuk menjumlahkan, fungsi average untuk rata-rata, fungsi max untuk nilai tertinggi, fungsi min untuk nilai terendah, dan count rank atau count untuk mencacah banyaknya data dalam suatu rank. Nah, sebagai implementasi, saya coba ya kita tempatkan penggunaan fungsi untuk menghitung daftar upah karyawan dari PT Jaya Makmur. Ya, kebetulan di sini ya Anda diminta untuk menghitung berapa sih total upah karyawan ya yang harus dibayarkan dengan anggapan tarif upah perharinya 100.000, uang makannya 15% dari total upah. Hari kerja per 1 bulan untuk Harry bagian produksi 25. Berarti di sini Anda tempatkan rumusnya sebagai berikut. Sama dengan E8 hari kerja dikalikan dengan tarif upah per hari absolut. Uang makan kebetulan 15% dari total upah. Berarti di sini Anda tempatkan E4 ya, absolut 15% dikalikan dengan total upahnya. Kemudian yang terakhir, upah dibayar tentunya total upah ditambah dengan uang makan. Nah, sekarang saya ingin Anda mencoba menghitung berapa jumlah total upah ya yang harus disiapkan oleh perusahaan setiap bulan. Ya, berarti di sini untuk total upahnya dapat berapa, uang makannya berapa, total upah
uang yang harus disiapkan untuk dibayarkan kepada seluruh karyawan berapa. Anda boleh di sini, saya coba hapus dulu. Ya, di sini. Anda boleh tulis di sini dengan cara diketikkan langsung fungsi sum. Ketika mengetikkan fungsi sum seperti ini, otomatis ya sintaknya akan ditampilkan. Nah, Anda tentukan yang mau Anda hitung adalah jumlah total upah seluruh karyawan. Berarti Anda sorot ring seluas ini, enter, diperoleh hasilnya. Nah, kemudian ini kalau belum ada di sebelah kanannya, Anda tinggal salin ke sebelah kanannya seperti ini. Artinya, ketika disalin ke kanan, kan di sini rumusnya adalah ya fungsi sum F8 sampai dengan F15. Kalau fungsi sum ini disalin ke kanan, artinya ke kolom yang lebih besar, maka yang asalnya kolom F akan akan berubah menjadi kolom G, nambah satu kolom kan, karena ke kolom yang lebih besar dikopikannya. Dikopi ke kanan lagi ke kolom yang lebih besar, kolomnya naik lagi satu menjadi H8 sampai dengan H15. Nah, cara yang sama untuk menghitung rata-rata berarti sama dengan average. Kalau Anda takut salah mengetikkan atau lupa, lebih baik Anda menggunakan insert function. Ya, sorotkan, kemudian enter. Nah, setelah itu Anda salin ke sebelah kanan. Maka rata-rata total upah yang harus dibayar itu 2.650. Uang makannya rata-rata 397 per orang dan total upah yang harus rata-rata upah dibayarnya keseluruhan adalah 3.047.000. Kemudian mencari nilai tertinggi, Anda gunakan fungsi max, kurung buka, Anda sorotkan ringnya seperti ini. Kurung tutup, enter. Kemudian salin ke sebelah kanan. Kemudian mencari nilai terendah, boleh juga Anda menggunakan tadi formula, kemudian Anda pilih auto sum, Anda pilih min. Cuma hati-hati kalau memakai auto. Kalau memakai auto itu ringnya, dia menyorotnya itu sampai dengan ring data yang ada di atasnya. Jadi dia akan mencari nilai terendah dari F8 sampai dengan F23 ya, sampai dengan F23. Jadi harus hati-hati ya. Harus hati-hati untuk menjumlahkannya di sini. Nah, kalau sudah nanti Anda enter, kemudian Anda salin ke sebelah kanan. Anda salin ke sebelah kanan untuk menjumlahkannya seperti ini. Nah, untuk mencacah data ya, ada berapa orang sih karyawan kita yang akan dibayarkan? Anda gunakan fungsi count. Count-nya berarti di sini Anda tulis sama dengan count kurung buka, Anda sorot rank, boleh rank data angka yang ada di atasnya, enter, ternyata ada 8 orang karyawan yang harus dibayarkan saat ini. Itu untuk contoh menghitung jumlah rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah karyawan dari data upah karyawan PT Jaya Makmur. Contoh berikutnya, kita buat daftar nilai matematika, nilai ujian matematika. Di materi sebelumnya, di video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana Anda menggunakan alamat sel relatif, absolut, dan semi absolut. Untuk menghitungnya tidak saya bahas kembali. Yang saya mau bahas adalah bagaimana Anda mau menghitung nilai rata-rata dari tugas, nilai rata-rata UTS, UAS, dan nilai akhirnya, nilai tertinggi tugas, UTS, UAS, dan nilai akhirnya, nilai terendah, dan banyaknya data. Ya, nah banyaknya data yang mengikuti ujian, Anda gunakan fungsi count. Nah, kalau misalkan saja di sini kita lihat bedanya. Kalau Anda menggunakan fungsi count, Anda sorot ring seluas ini, enter, maka dia mencacah hanya yang ada datanya saja, yaitu 7 orang. Ya, berarti satu orang tidak mengumpulkan tugas. Kemudian kalau yang ini ikut ujian semua, tapi yang UAS di sini kebetulan satu orang tidak mengikuti UAS, sehingga 7 orang. Nilai akhirnya 8 orang, cuma karena di sini tidak ikut UAS tentunya nilainya akan menjadi rendah. Begitu juga yang tidak mengumpulkan tugas juga nilainya akan menjadi rendah. Nah, itu penjelasan penggunaan fungsi yang paling sering digunakan, yaitu fungsi penjumlahan sum, fungsi mencari rata-rata average, fungsi mencari nilai tertinggi max, fungsi mencari nilai terendah min, dan fungsi mencacah data count. Jelas?